Shalom. Ya, shalom, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Pagi, Ya. Pak. Ya, habis liburan panjang kan. Jadi banyak yang sudah lebih segar. Ya, Haleluya. ya pagi hari ini kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan. Pentingnya kesadaran tidak sendiri lagi. Ya, jadi kesadaran tidak sendiri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikutinya melalui YouTube live streaming, jangan lupa untuk subscribe, like, ya, dan share kepada teman-teman agar mendapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu sebagai anak-anak tebusan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa pada hari ini kami masih diberikan kasih karunia kehidupan, bukan saja untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang telah kami susun, tetapi melakukan segala sesuatu yang telah Engkau rencanakan bagi kami pada hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, tanamkan bagi kami betapa pentingnya kesadaran tidak lagi sendiri ketika kami ada bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita yang tercatat di dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus 6, ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-19, kita perlu melirik ayat yang ke-20. Karena ayat 20 ini menekankan betapa kita harus mengetahui bahwa diri kita ini tidak pernah sendiri lagi karena ada Roh Kudus. Ya. Nah, gambaran untuk apakah hal itu, ya, dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya kita ini bukan hanya milik kita sendiri, tetapi kita ini juga adalah milik Tuhan. Nah, sebagai milik Tuhan, tentu saja Tuhan ingin menjaga kita, memelihara kita, gitu ya, dan menyatakan kemuliaannya juga di dalam diri kita, seakan-akan berkata, ini anakku loh. Nah, kira-kira begitu ya. Dia ini punya saya, jangan coba-coba. Nah, kira-kira begitu ya. Atau orang lain akan mengatakan, jangan coba-coba lo sama dia. Kenapa? Dia itu kan milik Tuhan. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga kita harus mengerti bahwa betapa kita bukan saja berharga, tapi kehidupan kita ini senantiasa di dalam pengawasan, ya, dan diamati terus oleh Tuhan sebagai milik kepunyaannya. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dengan perjalanan waktu, ya, dan teknologi, kita bisa katakan mayoritas, gitu ya, mayoritas semua jalanan di kota Jakarta itu sudah dipasang dengan CCTV, ya, dan juga banyak rumah yang sudah dipasang CCTV. Nah, ketika kita datang kepada satu tempat, nah, misalnya di mall gitu ya, di satu tempat dikatakan, ya, segala sesuatu yang Anda lakukan dalam pengawasan, gitu ya, CCTV. Nah, kita akan berpikir 100 kali untuk berbuat sesuatu di situ. Ya. Nah, di satu sisi kalau untuk hal yang berbuat jahat, nah, berpikir dulu. Tetapi untuk orang yang bermaksud baik, ya, datang, seakan-akan melalui CCTV itu mengatakan, selamat datang Pak Dokter. Kira ya, Anda
dalam pengawasan kami. Nah, ya, jadi jangan khawatir, jangan begini, segala sesuatu gitu ya sedang dalam pengawasan kami. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah, kita juga suka mengatakan gini, jangan takut, walaupun kita sudah berjaga-jaga rumah kita, kalau ada terjadi kehilangan ya atau ada pencuri, Anda nggak punya CCTV, gitu ya. Mungkin tetangga Anda punya CCTV, gitu ya. Atau di lorong yang satu lorong itu ada CCTV yang mengamati jalan itu. Yang penting beritahu kapan kejadiannya, kira-kira, apalagi kalau bisa diberitahukan ciri-ciri khas. Makanya nanti polisi akan meminta ya jalur yang dilewatinya, kemungkinan ya jalur yang dilewati dari daerah kita itu melalui CCTV yang ada di sekitar jam sekian. Pada umumnya dapat begitu ya, pada umumnya dapat. Karena mereka hanya berpikir hanya di rumah ini saja kok ya sama tetangga sebelah. Jadi sudah kita tutup gitu ya. Mereka tidak akan tahu, tetapi mereka lupa ada CCTV yang lain gitu ya. Asal dikasih tahu cirinya, jamnya, polisi bisa cepat menangkap ya, mengetahui siapa, kira-kira begitu. Nah, ini kan membuat saudara dan saya agak sedikit merasa aman gitu ya. Tidak terlalu khawatir, tetapi tetap berjaga-jaga. Yang penting segala sesuatu ada di dalam pengawasan. Nah, rasa aman dalam diri kita dan juga kita menyadari bahwa ada yang melihat kita, ini membuat kita menjadi lebih menarik hidupnya. Ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan pun diamati oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, ketika kita ada di luar, ya, dari rumah kita. Nah, sehingga kita harus melihat apa yang dikatakan oleh orang bijak, yaitu Amsal Salomo ya, di dalam Amsal 5 ayat 21 demikian. Amsal 5 ayat 21, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Nah, puji Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak sendiri, ini sejak dari perjanjian lama sudah diberitahu, bahkan semenjak awal manusia diciptakan, ya, tidak ada manusia yang bisa tersembunyi dari Tuhan. Tuhan selalu melihat. Ya. Kalau kita buka Amsal 15 ayat 3 dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, puji Tuhan. Namun demikian, di dalam perjalanan perjanjian lama, kita katakanlah hanya segelintir orang yang memahami dan mengetahui bahwa mereka pun sebenarnya tidak sendiri. Karena Tuhan menyertai mereka dari kerajaannya, gitu ya, mengamati semuanya langkah manusia, dan dia bisa mengutus malaikatnya, bahkan menjaga dan mengawal orang-orang pilihannya. Namun di dalam perjanjian baru, di sini keistimewaannya yang lebih lagi mendalam, gitu ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada semua orang Kristen, ya, termasuk diri kita. Atau tidak tahukah kamu, gitu ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan. Wah, puji Tuhan. Berarti, ya, Roh Kudus itu, Tuhan itu ada, bukan hanya di luar diri kita, tapi menyertai tinggal di dalam diri kita. Nah, ini berarti kita tidak pernah sendiri. Nah, kita harus menanamkan hal ini. Nah, kalau tidak, maka saya katakan perlu dipikirkan ada 3 ciri khas orang Kristen, ya, orang Kristen, ya, mengenai dia sadar atau tidak sadar bahwa dia tidak sendiri lagi. Yang pertama adalah dia tidak sadar sama sekali, ya, bahwa dia tidak sendiri. Padahal sebenarnya Roh Kudus, gitu ya, sudah tinggal di dalam diri dia, bersama dengan dia. Nah, dia tidak sadar. Yang kedua adalah kurang sadar, kira-kira gitu ya. Dia kurang sadar, nah, bahwa dia tidak sendiri lagi. Nah, yang ketiga adalah dia sadar sepenuhnya, ya, bahwa dia tidak sendiri. Nah, ketiga ciri khas
orang tersebut akan mewarnai sikap, perilaku, dan hidupnya. Bagaimana dia menjalani hidupnya. Yang tidak sadar, dia akan bilang, kenapa ya, kok hidup ini begini. Kira-kira begitu ya. Dia begini, kok begini dan kok begitu. Nah, yang kurang sadar, apa iya ya Tuhan menyertai saya? Benar apa enggak ya? Jadi ada keraguan. Nah, ini juga menimbulkan, saya rasa enggak lah itu cuman ini. Nah, yang sadar sepenuhnya dia bilang, ya, saya yakin sepenuhnya Tuhan menyertai saya. Nah, ya, jadi walau apapun yang terjadi, dia tahu dia tidak sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hal ini sangat penting, gitu ya. Saya katakan sangat penting, gitu ya. Karena kalau kita sadar bahwa kita tidak sendiri karena Roh Kudus ada bersama dengan kita, ya kalau kita sadar, maka kita akan membangun persekutuan kita. Kita akan membangun hubungan kita menjadi lebih baik, lebih mengenal lagi, ya, dengan Roh Kudus yang menyertai kita, yang tinggal di dalam diri kita. Karena hal ini memang pertama sekali dinyatakan oleh Tuhan, ya, fungsinya itu adalah agar saudara dan saya dapat mengasihi Tuhan. Ya, itu dalam Yohanes 14:15 ya. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Lalu ayat 16 dan 17, aku akan memberikan kepada dia penolong yang menyertai dia, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus ya, yang tinggal di dalam hidup dia. Nah, dan Roh Kudus ini akan menolong. Jadi dia penolong ya. Dia akan menolong, dia akan menginsapkan, mengajarkan, menuntun, memimpin, gitu ya, memberitahukan apa yang Tuhan mau. Wow, keren banget ya. Tetapi ya, saya katakan, bagi orang yang nggak menyadari hal ini akan mengalami kesulitan. Nah, tapi kalau dia sudah tahu, maka dia akan hidup oleh Roh tersebut, ya, membangun persekutuan. Lalu dia akan memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus mengatakan ini jangan, harusnya begini, gitu ya, ketika mengingatkan. Nah, ketika mengajarkan, begini caranya. Nah, jadi dia tahu, oh begini caranya. Nah, ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, nah, mari aku memimpin kamu. Nah, gitu ya. Nah, ikuti langkah-langkahku, begini caranya, belok kiri, belok kanan. Jadi ada panduannya, ya. Nah, lebih daripada kita katakan alat pandu kalau saudara pergi, ya itu ya alat pandu apa namanya yang saudara tahu persis ya di handphone kita bisa ya Google Map atau apa pandu ya. Anda ada posisi 200 meter dari titik A, nanti belok kiri. Setelah ini ada ini ada lebih dari itu ya sehingga kita katakan kadang kalau Google Map kan kurang sempurna ada diajak berputar-putar dulu karena dia hanya tahu dari kiri dari kanan gitu. Tapi kalau Roh Kudus akan menyatakan kepada saudara pertolongan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus asal beserta dengan kita, maka persoalan-persoalan dalam hidup kita juga akan ada solusinya. Gitu ya. Bahkan kita menjadi lebih baik. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ya sampai 18 dikatakan Rasul Paulus demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Nah, ya, jadi Tuhan, roh yang menyertai kita sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, puji Tuhan. Jadi kita bisa diberikan solusi, jalan keluar, itu arti kemerdekaan. Ya. Ketika kita pusing persoalan ini gimana, ada solusi jalan keluar ya kepada kita. Nah, ya, karena memang kita sudah mengerti ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Roh Kudus ini juga akan membantu kita sehingga orang lain juga melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita yang menjadi lebih lagi sejalan waktu. Sehingga ketika orang melihat, wah, kok Ibu Tiar saya lihat makin lama makin beda ya, makin lain ya. Gitu. Nah, itu orang lihat begitu. Aduh, semakin berbeda. Dulunya ya, misalnya agak sungkan-sungkan kalau memberi. Nah, sekarang malah menabur sampai bingung kita menampungnya. Misalnya gitu ya. Penuh dengan belas kasihan, penuh kasih. Nah, yang seperti ini yang membuat kita itu hidup kita menjadi jauh lebih baik dari sehari-sehari.
Nah, apa sebenarnya peran Roh Kudus ini di dalam diri kita? Ya, sehingga begitu pentingnya kita menyadari kita tidak sendiri lagi. Ya, nah, Roh Kudus itu akan menolong atau membantu memimpin kita untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, untuk dapat ya mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, yang membawa diri kita ya dapat bersatu dengan seseorang, dengan banyak orang, dan dapat bekerja sama. Nah, kira-kira gitu ya. Dapat kita jadi terbentuk sebuah kesatuan dan kerjasama. Apabila setiap pribadi yang ada di dalam Kristus memiliki kesadaran, gitu ya, bahwa dia tidak lagi sendiri. Saya diproses, saya membangun hubungan, Pastor Surbakti juga begitu, Ibu Tiar juga begitu, Ibu Nelly begitu. Wah, lama-lama ketika ketemu semuanya tersenyum, gitu ya. Saya heran kok, oh Pak Dokter kalau kita ketemu Bapak tersenyum. Saya juga heran kenapa Bapak tersenyum ya. Kira-kira begitu ya. Semua kok tersenyum gitu. Kok kelihatannya kok penuh dengan damai sejahtera gitu ya. Ketika berbicara sesuatu gitu ya, kayaknya nyambung gitu ya. Ada sesuatu, oh ayo, kok jadi bisa kerjasama ya? Padahal tanpa kita minta. Ketika mendengar sesuatu, saya akan bilang, menurut Pastor Surbakti apa? Menurut saya Pak, kita harus lakukan ini. Saya juga berpikir begitu. Ibu Tiar juga, Ibu Nil. Loh, kok kita semuanya berpikir yang sama? Karena roh yang sama itu. Amin. Roh yang sama itu, yaitu Roh Kudus itu, ya, memimpin, menolong kita, memberitahukan kita hal yang sama. Supaya kehendak Tuhan dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita masuk intinya, apa sih faedah dari kesadaran, ya? Ya, jadi harus kita tahu apa sih faedahnya, Pak? Bahwa saya harus sadar bahwa diri saya tidak lagi sendiri. Ya. Karena Tuhan menyertai diri kita oleh Roh Kudus. Nah, ini penting. Nah, saya kasih tahu begini, semakin tinggi ya tingkat kesadaran kita atau semakin menurunnya tingkat kesadaran kita ya perihal bahwa kita tidak sendiri lagi ya sejalan waktu, maka itu akan mempengaruhi secara langsung perihal kualitas hidup kita, hasil yang akan kita capai dan dampaknya. Nah, begitu ya. Jadi orang jangan pusing-pusing kenapa kok, apa yang harus saya lakukan, Pak? Gitu ya. Tingkatkan saja kesadaran kita bahwa kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, kita tingkatkan kesadaran kita ini ya semakin baik. Maka hidup kita itu akan semakin berkualitas di dalam Tuhan. Gitu ya. Dan hasilnya pun yang ketika kita lakukan semakin baik, terus bertambah. Dan dampaknya pun semakin bagus. Tetapi kalau ini menurun, tingkat kesadaran kita menurun, maka ya, kualitas hidup kita juga menurun. Hasilnya pun menurun dan dampaknya pun akan menurun. Berarti ini sangat penting. Nah, pertama sekali, ya saya hanya memberitahukan 5 saja supaya nggak banyak. Ya, faedah yang pertama, ya, ketika kita semakin memiliki kesadaran atau sebaliknya, faedah yang pertama yaitu adalah agar dapat menjaga diri kita dengan benar di dalam Kristus. Nah, begitu ya. Jadi agar dapat menjaga diri kita dengan benar di dalam Kristus. Karena dia akan menolong, akan mengajar, ya, akan menginsafkan kita. Gitu. Sehingga firman Tuhan yang tercatat di dalam Lukas 21 ayat 34 yang berkata demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu cerat. Gitu. Jadi dalam hidup kita itu terus bertumbuh. Nah, kita dapat bisa menjaga. Nah, ini juga akan memberikan kepada kita evaluasi diri. Kenapa kok diri kita di dalam Kristus itu begini sikap dan perilaku kita? Kok kita nggak bisa menjaga diri kita dengan baik? Nah, ini
Karena tingkat kesadaran kita bahwa diri kita tidak sendiri lagi, karena ada Roh Kudus menyertai kita, itu menurun, rendah, berkurang. Nah, itu ya. Kalau dia semakin meningkat, maka kita katakan gini, Roh Kudus itu akan menyatakan kepada pentingnya firman Tuhan. Sesuai yang dikatakan oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud jatuh dalam dosa, saudara tahu, ya, kalau saudara membaca Mazmur 51, dia akan berdoa kepada Tuhan gini, janganlah ambil rohmu daripadaku. Gitu ya. Nah, jadi karena Roh Kudus ini yang akan menolong memimpin dia. Sehingga dia berkata ketika kesadarannya, kalau saudara dan saya tingkat kesadarannya makin tinggi, gitu ya, bahwa kita tidak sendiri ada Roh Kudus, maka firman Tuhan itu menjadi teman kita yang terdekat. Ya, firman Tuhan itu akan menjadi teman kita yang terdekat. Bahkan kita akan katakan kepada firman Tuhan itu, firman-Mu itu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita jadi langsung tahu, ini orang tingkat kesadarannya bahwa dia tidak sendiri lagi, ada Roh Kudus menyertai dia. Kita lihat dari respon, dan kita juga melihat diri kita. Apakah kita mencintai firman Tuhan itu sedemikian besar dan terus bertumbuh? Seperti Raja Daud. Sehingga Raja Daud mengatakan dengan jelas, dengan apakah seseorang itu dapat menjaga kelakuannya bersih? Ya, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu dia taruh dalam hatinya. Supaya dia tidak berdosa atau melanggar firman Tuhan. Nah, ini penting sekali kan. Makanya kalau saudara jangan pusing-pusing. Kenapa ya Pak ya? Kok saya udah di dalam Tuhan, ya kok jatuh dalam dosa? Nah, bilang, oh ini akal-akal aja. Anda sih bukan jatuh sebenarnya, Anda berbuat dosa. Ya, istilah jatuh itu untuk mengurangi tingkat kesalahan gitu aja. Gitu ya. Pak, saya sebenarnya nggak sengaja, Pak. Saya jatuh. Ah, udahlah. Anda berbuat dosa? Iya, Pak. Gitu. Waktu berbuat dosanya bagaimana? Ah, begini-begini. Apakah itu termasuk jatuh? Ah, enggak ya, Pak ya. Saya nggak didorong orang ya, Pak ya. Saya tidak dipengaruhi ini ya, gitu ya. Saya nggak terpleset ya, Pak. Iya, ya. Itu. Ini sebenarnya karena tingkat kesadaran diri kita itu kurang bahwa kita tidak sendiri. Kan ingat, ada CCTV yang mengawasi. Nah, kalau kita tahu, makin sadar ada CCTV yang mengawasi, nah sebelum lampu merah pun Anda berhenti di belakang garis. Kan gitu, bener nggak ya? Di belakang garis putih. Jangan malah menerobos, karena nanti CCTV mengatakan, nah, ya, begitu. Lalu ketika ada sesuatu, nggak ada kok yang lihat. Nah, gitu ya, ada CCTV. Nah, ini loh Pak buktinya. Nah, repot kan? Nah, Tuhan, wah di kamar saya nggak ada CCTV Pak. Coba lihat, ada cicak, ada kecoa, ada nyamuk nggak? Nah itu karena dia punya mata, jadi ya itu juga ada CCTV-nya. Gitu. Nanti Tuhan bisa panggil kecoa, gitu ya. Dia bisa suruh ngomong. Nah, kan keledai Biliam kan ngomong, gitu ya, ngomong. Apa yang kau lihat tadi? Nah, semut pun mengatakan nyamuk pada saat itu saya melihat tadi terjadi begini-begini. Ah, hati-hati ya. Karena Tuhan bilang tadi dalam Amsal, Tuhan mengawasi. Ya, jadi tidak ada tempat, bahkan di bawah tanah pun Anda buat terowongan tanah, tetap ada. Naik kemanapun pergi, dia ada di sana. Ya. Nah, kalau ini ada kesadaran, kan kita menjaga hidup kita makin baik dan benar. Amin. Nah, artinya gimana Pak? Nah, ketika Ibu Tiar mengganggu saya nih misalnya, ya saya, aduh gimana ya, Tuhan kan melihat saya, Roh Kudus kan ada. Bagaimana cara saya meresponnya ya? Ah, begitu. Betul kan? Kan ini tingkat kesadaran. Kalau enggak, langsung aja. Apa sih maksudnya Ibu Tiar? Apa maksudnya? Nah, gitu ya. Kalau Ibu ketemu saya dulu, memang kenapa dulu Pak? Dulu saya belum bertobat. Sekarang udah bertobat belum? Ya kayaknya hampir belum juga ya, karena sampai ngomong gitu. Jadi kalau orang yang udah ngomong gitu, biasanya belum bertobat ya. Ya. Kalau Ibu ketemu saya dulu, itu biasanya belum bertobat ya. Karena dia coba menahan gitu ya. Tapi kalau nggak ada orang langsung disikatnya, dia lihat dulu ada saksi nggak, kira-kira juga ada CCTV nggak. Nanti dilihat lagi sama jemaat atau yang lain. Nah, jadi itu ya, jadi agar dapat menjaga diri dengan benar. Amin. Jadi jangan tanya lagi, Pak, kenapa ya Pak, saya kok nggak bisa ya menjaga diri saya dengan benar, selalu terbawa emosi dan lain-lain. Ya nggak sadar aja, tingkat kesadaran. Ya bahwa kita, kalau kita sadar kan akhirnya mengelus dada, oh Tuhan, aku tahu Engkau melihat aku,
Roh Kudus. Nah, apa yang kita jaga di sini? Roh Kudus, gitu ya. Nah, nanti ada yang kelima di situ. Yang kedua, yang kedua, semakin tinggi tingkat kesadaran kita bahwa kita tidak sendiri, ada Roh Kudus. Yang kedua itu agar dapat bertumbuh dengan baik sejalan waktu yang ada, gitu ya. Agar dapat bertumbuh sejalan baik. Kayak mana Pak jalan bertumbuh dengan baik? Nanti dia bilang gini, Dokter Saud, kenapa kok bobok-bobok saja? Habis bangun, bobok lagi. Kira-kira gitu kan? Jangan bangun, tidur lagi. Ayo, baca Alkitab. Ayo, pergi pelayanan. Nah, gitu loh ya. Supaya bisa bertumbuh. Ayo, berdoa. Nah, jadi diingatkan. Amin. Tingkat kesadaran gitu. Ya kita bilang, aduh, saya dilihat Tuhan nggak ya? Gitu ya. Lagi bobok nih. Ya, lagi malas nih. Dilihat Tuhan. Tuhan bilang, halo, di mana? Kok suaranya di mana ya? Halo, ya di mana? Tuhan, kau di mana? Lalu diingatkan Pak Dokter, seperti diingatkan oleh Eli sama ya, gitu. Kalau ada suara Tuhan katakan, ini aku Tuhan. Nah, ya berkatalah. Lalu kalau saya bilang begini, halo, dia ada di dalam hatimu, gitu ya, di dalam dirimu. Oh, saya kira di mana? Oh Tuhan ampuni saya, begitu ya. Jadi kan tingkat kesadaran ini kan mengingatkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih, sampai saat ini belum bertumbuh sejalan waktu, itu karena tingkat kesadarannya masih rendah, gitu ya. Nah, karena Tuhan ngomong aja yang beritahu, nah bangun, udah pagi, malas, ayo ini saatnya 5 menit lagi the power of love akan zoom. Nah, gitu ya. Begitu ya. Tapi ketika kesadaran langsung. Kayak mana caranya? Ya membantulah alarm. Saya sendiri juga membantu pakai alarm gitu ya. Berapa menit sebelumnya harus supaya bisa rapi-rapi dikit lah gitu ya. Kalau nggak rapi kan nanti rambutnya kemana-mana ya gitu ya. Bisa repot gitu. Lalu saya bilang maaf ya, kameranya nggak dibuka dulu. Gitu ya. Karena jadi ya saya nggak mengatakan bahwa yang nggak buka kamera ini ya belum rapi-rapi, belum beres-beres, bukan gitu ya. Tapi karena apa namanya, sebentar lagi akan kami buka Pak, biar Bapak lihat kami rapi dan cantik-cantik gitu ya. Namanya juga anak Tuhan. Nah, jadi supaya kita bertumbuh sejalan waktu. Amin. Nah, ini penting karena apa Bapak Ibu? Nah, di dalam Ibrani 5 ayat 11, Ibrani 5 ayat 11 dulu ya, katakan gini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, kan gitu ya. Lamban banget mendengar Roh Kudus. Nah, karena dari tingkat kesadaran, memang ada Roh Kudus di dalam diri kita. Bukannya itu kuasa, Pak. Memang itu pribadi Tuhan di dalam diri kita. Iya, memang Roh Kudus ngomong ya sama kita ya. Kan gitu ya. Mengingatkan ya kita. Kita jadi lamban mendengarkan. Gitu. Oh, berarti kita harus mempertajam ya, terserahlah bagaimana. Yang penting ya, kesadaran bahwa kita tidak sendiri lagi karena ada Roh Kudus ini penting agar kita dapat bertumbuh. Nah, akhirnya karena kita lamban, kita jadi seperti anak-anak terus ya, membutuhkan susu. Kalau saudara baca terus di dalam Ibrani 5 itu ayat 11 sampai 14 ya. Nah, jadi dia nggak bertumbuh terus karena lamban mendengar. Gitu. Jadi dia nggak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi dia nggak dewasa. Akhirnya gini, dia bilang, ayo nak, begini, males terus mana rapornya? Ini kok merah semua? Mana bunga kan itu kan ada beraneka warna. Ini kebetulan bunganya bunga mawar merah, Nah ini yang biru, yang hitam, ya itulah supaya cantik, ada hitam dan merahnya. Emang ini anak kurang ajar juga, ngeles gitu ya. Nah, karena banyak orang yang Kristen gitu, nanti dia bilang gini, ini kenapa kamu lakukan ini? Oh saya bukan ini Pak, berbuat dosa Pak, saya jatuh dalam dosa Pak, namanya juga manusia Pak. Gitu kan, berwarna-warni hidupnya. Kita harus bertobat tiap hari katanya. Jadi bingung ya, dia catat. Jadi yang mau bertobat tiap hari, tolong ambil buku catatannya, hari ini masalah apa, gitu ya.
Nanti sampai 1 tahun, 365 hari, Anda akan pingsan sendiri melihatnya. Betapa jahatnya diri kita. Karena tingkat kesadarannya rendah, gitu ya. Lalu akhirnya hari-hari semua begini. Kalau gitu akhirnya nanti kita bilang, saudara-saudara, mari kita buka buku kita masing-masing. Saya 365 hari ini ada dosa, selalu ada dosa. Anda tanggal berapa, Pak? Tanggal 20, tanggal bulan Juni. Nggak ada, Pak. Kita lihat Agustus, 17 Agustus. Nggak ada juga, Pak. Kok saya ada semua? Kok Bapak nggak ada? Maaf, Pak, tingkat kesadaran saya makin tinggi sejalan waktu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya memang hampir penuh, Pak. Tapi lama-lama makin berkurang. Kan, amin? Ya. Nah, bulan Agustus hampir penuh. Nah, bulan September ini mulai berkurang, gitu ya. Yang tadinya begini, harus lihat dong catatannya. Kalau saudara nggak melihat catatannya, bagaimana kita bisa mengatakan dan nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tuhan bilang gini, ya lihat aja bukumu, nak. Kalau kulihat bukuku, semuanya merah. Gitu ya. Ya berarti kamu nggak mengasihi aku, itu aja. Kok pusing amat? Kapanlah itu menjadi nilainya bagus? Nah, ya kira-kira begitu ya. Nah, kalau nilainya bagus, kita orang tua melihat anak kita kan juga bahagia. Amin. Tuhan juga bahagia melihat kalau rapor kita itu semuanya tidak ada lagi yang merah. Nah, ya itu ya. Karena kita sudah bisa membedakan. Amin. Yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan. Jadi sejalan waktu dewasa. Jadi kalau diri kita, orang lain yang kita layani sejalan waktu tidak bertumbuh, ya, nah, dengan baik, ini tingkat kesadarannya bahwa dia tidak sendiri lagi itu berkurang. Maka bantulah tingkat kesadarannya. Daripada saudara kasih ayat-ayat, kasih nasihat-nasihat, percuma orangnya nggak sadar kok. Ya, tingkat kesadarannya diomongin. Tanya, bilang gini nih contohnya, Ibu Tiar, ya, apa Pak Dokter? Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Oh tahu Pak, itu 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 9. Bukan itu Bu, bukan ayatnya. Gitu ya. Tahukah kamu? Nah itu, tahu Pak. Ya. Nah coba kita pergunakan ayat ini seperti Yohanes 21. Tahu ya ayat 15, 16, 17. Ketika Tuhan Yesus ngomong kepada Simon Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lebih, ya, kita panggil gini, Ibu Tiar, ya Pak, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu terima dari Tuhan, bahwa kamu tahu Pak. Nah, Ibu Tiar, kok 2 kali Pak? Ya saya tanya lagi, tahukah kamu? Sampai ketiga kali nangislah Ibu Tiar. Nah, tingkat kesadarannya gitu ya tumbuh gitu. Nah, Roh Kudus juga udah mulai pusing juga di dalam diri saudara itu. Pak Dokter, itu nanti sampaikan ya besok pagi. Kira-kira begitu kan ya. Saya udah teriak-teriak ini. Ibu Tiar, Ibu Nelly, dan lain-lain. Ya kan? Atau tidak tahukah kamu bahwa aku ada di dalam diri kamu? Tolong dengarkan saya. Kira-kira gitu ya. Begitu ya. Nah, yang ketiga, kalau kita sadar. Nah, gitu ya. Yang ketiga, ketika tingkat kesadaran kita bahwa kita tidak sendiri lagi, agar kita memperoleh kekuatan dalam menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Wow, ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku tahu itu apa kekurangan. Ya, saudara baca Filipi 4 ayat 12 sampai 13 ya, saya ringkas. Aku tahu itu apa kekurangan, apa itu kelebihan, apa itu sakit penyakit, apa itu begini. Aku tahu. Segala, tidak ada lagi rahasia sama aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Nah, bagaimana Tuhan memberikan kekuatannya kepada saudara dan saya? Ya tadi, kita sadar ada Roh Kudus. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kekuatannya dia ngatakan gini, nggak boleh begitu. Nah, dia insafkan kita, betul kan? Terus gimana dong Tuhan? Nah, di sini mari saya ajarkan. Kan gitu. Oh, begitu ya Tuhan. Ya, tapi saya kayaknya belum bisa. Mari saya pimpin. Begitu. Akhirnya kita lewat. Ya, baru Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin.
Karena peran Roh Kudus tadi. Nah, jadi bisa Bapak bayangkan, Ibu bayangkan. Sehingga kalau Anda menangis-nangis, ada melihat orang merasa putus asa, kecewa, begini, kenapa ya? Saudara langsung dengan segala cara, nggak mempan Bapak Ibu. Ya, sadarkan dia bilang ini. Atau, misal, Ibu Tiar, apakah Ibu tidak tahu ada Roh Kudus? Ah, masa sih Pak? Kan gitu kan? Kok saya selama ini nggak sadar ya? Gitu ya. Sama kalau saudara gini, di dompet saudara, itu sebenarnya ya. Kadang kan kita ini ya ada suka nyelip-nyelipkan uang. Saya juga dulu pernah gitu. Jadi ada uang gini, ada uang yang dilipat diselipkan. Artinya apa? Ini untuk tabungan dalam keadaan mendadak. Tapi kadang-kadang saya lupa. Udah habis duitnya. Aduh, ini gimana ya? Kok habis nggak ada? Betul kan? Nah, lalu duit diingatkan oleh Roh Kudus. Coba lihat dompet kamu. Kamu kan waktu itu ada melipat-lipat sesuatu. Oleh, ada saya lipat. Betul ya? Paham ya? Nah, begitu. Jadi saudara yang kasih, kadang Roh Kudus itu kita lipat-lipat, kita ngumpetin ya. Diri kita yang maju di depan. Lalu ketika sudah mulai kementok, betul kan? Nah, lalu, oh iya ya, Roh Kudus kan ada penolong menyertai saya. Gitu ya. Kok jadi begini sih? Roh Kudus ini gimana caranya? Gitu ya. Roh Kudus tolong saya. Lalu Roh Kudus bilang, nah, giliran butuh pertolongan aja, kamu ya ingat aku. Ketika mau diinsafkan, nggak mau diinsafkan. Ketika mau diajar, nggak mau diajar. Ketika mau dipimpin, nggak mau dipimpin. Maunya tolong. Nah, kan sering gitu kan? Tolong. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, dia memberikan kekuatan kepada diri kita. Nah, yang keempat. Nah, ya, penting faedahnya. Apa, Pak? Yang keempat itu agar kita dapat jadi teladan dan jadi saksi Kristus yang baik. Amin. Dapat jadi teladan dan saksi Kristus. Bilang gini, Pak, kenapa ya Pak ya? Saya kok sudah sekian tahun nggak bisa jadi terang, Pak. Kenapa? Perbuatan-perbuatan saya. Aduh, saya pengen mengasihi istri saya, Pak. Mengasihi suami saya, mengasihi anak saya, mengasihi adik saudara saya. Terus kenapa, Pak? Aduh, ada dikit saja. Dari mulut ini sudah, gitu ya. Udah begini. Ada sedikit godaan saja, udah langsung tergoda. Bahkan belum ada godaan pun Pak, saya ciptakan godaan sendiri, kan lebih parah lagi. Kan gitu ya. Ya saudara, kalau nggak mengerti nanti tanya, apa sih Pak? Gitu ya. Nggak ada godaan, tapi membuat godaan sendiri. Sampai iblis-iblis saja bingung gitu. Kayaknya aku perlu belajar sama kamu. Gitu ya. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hebat, luar biasa. Gitu ya. Nah, dia bayang-bayangkan sendiri. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini penting. Karena Yesus kan bilang, kamu adalah terang dunia. Amin. Nah, sebagai terang dunia, kamu nggak mungkin tersembunyi. Kamu itu terletak di atas gunung. Gitu loh. Jadi orang pasti lihat, terang atau tidak. Gitu ya. Tidak. Nah, jadi saudara kan dibilang pasti tidak. Kenapa? Ini karena bukan sentimen ya. Saya minta pendapat Anda. Gitu. Dia terang nggak? Enggak. Kenapa? Saya nggak melihat apa-apa dari dia. Nggak ada perbuatan yang baik yang saya lihat sama dia. Yang saya dengar juga nggak ada. Kan repot. Gitu kan? Nah, tetapi kalau bilang, ada Pak. Nah, itu kalau di atas gunung, Bapak Ibu, itu bisa dilihat banyak orang. Itu maksudnya. Tuhan ingin supaya saudara sebenarnya banyak orang yang melihat. Tapi sebelum banyak orang, dia juga bilang begini. Kan tidak ada orang menyalakan lilin ditaruh di bawah gantang. Amin. Tapi di kaki Dian, supaya bisa menerangi orang yang di sekitarmu. Nah, jadi mulailah di situ dulu, gitu. Amin. Orang yang di sekitarmu itu. Nah, maka ditanya, ini contoh saja ya, gitu. Saya tanya, Bu Tiar, apakah Pastor Surbakti itu orangnya baik? Nah, kalau Ibu Tiar jawabnya lama berpikir dulu, nah ini udah nggak benar itu pasti. Ya kalau refleks, oh baik banget Pak. Tapi kalau berpikir dulu, ini langsung membuat strategi dulu. Nanti kalau saya bilang begini, ini kalau saya bilang begini nanti nggak enak.
Ya, saya dijawab, Pak Dokter kalau bisa nanyanya jangan melalui jumlah. Japri aja misalnya gitu ya. Itu orang berpikir. Tapi kalau langsung refleks, nah itu benar dia gitu loh. Makanya kadang-kadang polisi itu nanyanya itu spontan. Pertanyaan aja 20, lompat-lompat, lompat balik lagi sampai yang ditanya akhirnya ketahuan gitu ya. Dia coba strategi ngumpet-ngumpetin, ya kan dibilang nanti kalau ditanya gini kamu jawab gini gini, akhirnya diputar-putar sama penyidiknya. Ketahuan Pak, dia jago banget Pak bertanya. Begitu ya, jelas ya gitu. Jadi kalau saudara bertanya kepada seseorang, dia jawabnya itu lambat, dia sedang mengatur strategi ya. Jadi pertanyaan saudara tadi itu masih abu-abu namanya jawabannya. Itu contoh ya, saya kasih juga trik-triknya begitu. Jadi agar saudara itu dapat jadi teladan dan jadi saksi Kristus. Amin. Kan Tuhan bilang gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya dia nggak sadar ada Roh Kudus yang bisa membuat dia jadi teladan dan saksi. Terus mau bilang apa? Gitu. Amin. Ketika ada orang lapar pun dia nggak mau ngasih makan. Dia lapar. Ketika aku lapar, memang gue pikirin, ya lapar cari makan sendiri lah. Ya, oh nggak boleh begitu. Ya udah, kalau saya nggak ngasih, nah yang baik-baik aja, minta aja sama Ibu Nelly. Misalnya kayak gitu ya, jangan mintanya ke saya. Nah begitu, ngeles gitu ya. Apalagi kalau jawabnya begini, ini kalau jawabnya gini, Pak, saya bisa hanya mendukung dalam doa saja ya Pak. Nah itu juga hati-hati itu abu-abu itu, karena apa? Kita kan yang dibilang mendukung itu kan nggak jumlahnya kan nggak mesti ditentukan, ya seberapa, ya. Jadi saya kalau bertemu ini mudah-mudahan Pastor Surbakti mendengar nih. Kalau Ibu Tiar nggak mendengar nggak apa-apa juga lah. Kalau nanti ada onsite ketemu gitu ya Pak ya, selalu buat di depan itu. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah ketemu, mari kita buat ya gerakan misi lah seberapa yang ada gitu ya. Nah, selalu gerakan misi, selalu ada gitu. Ya kumpulkan saja berapa, ya kolektor dijalanin gitu ya, Anda ngasih berapa. Lalu setelah itu, nah, kumpulkan, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Yang nggak usah disimpan-simpan gitu ya. Karena selalu ada aja. Jadi Pastor Surbakti sama Ibu Tiar dan lain harus mikir dulu. Ini misi kita nanti ketemu kemana ini? Oh saya nggak tahu. Pastor Bakti tahu nggak? Nggak tahu juga. Ibu Tiar nggak tahu. Ibu Niri juga kita nggak tahu nanti aja lah. Ini berarti gini, ya tidak banyak melihat orang, jadi nggak tergerak oleh belas kasihan. Harusnya langsung tahu. Kan Yesus bilang gini Matius 9 ya, dia berkeliling ke banyak tempat. Buka mata, buka hati, buka telinga, mendengar. Nah, pasti ada gerakan misi. Ya, saya selalu begitu. Pokoknya kalau Pak Dokter datang dia bilang gini, ini kalau orang Star Mission, nah kita bilang Pak Dokter, Pak, ya gerakan misi untuk ini Pak. Aduh, kalian ini saya tadi rencananya mau begini, tapi ya sudah misi kalian saya ikutin, ya. Nah, kita nyanyi memuji Tuhan sebelum pulang, mari ya kumpulkan dana misi. Nah, ya. Lalu langsung berikan kepada dia mau berupa beras kah, mau berupa begini, kalau berupa uang ya transfer sama dia. Bilang aja ini adalah gerakan misi, ya peduli kasih kami. Oh enak banget Pak, ya. Jadi bukan hanya datang untuk berdoa, mendengar firman Tuhan dan makan bersama. Nah, ini juga mengingatkan. Tapi dari situ juga ada gerakan misi, gitu ya. Peduli kasih yang diberikan. Tuhan akan sangat senang, gitu ya. Karena Tuhan selalu ingin ada yang kita perbuat, ya. Nah, yang terakhir yang kelima. Nah, ini yang paling penting menurut saya paling penting. Karena kalau yang kelima ini tidak kita lakukan 1 sampai 4, ya berarti tidak kita kerjakan, gitu ya. Nah, ini yang kelima, yaitu agar tidak mendukakan Roh Kudus. Begitu loh. Ya, mungkin tadi saudara udah dalam hati, ini bisa mendukakan Roh Kudus, Pak. Ini kenapa? Pak Dokter, kenapa itu? Bukan pertama, terakhir ya, terakhir. Artinya kalau satu tidak saudara lakukan, Anda mendukakan. Amin. Kalau yang kedua Anda tidak lakukan, Anda mendukakan Roh Kudus. Jadi jangan tanya-tanya lagi. Apa itu Pak artinya mendukakan Roh Kudus? Ya, yang pertama tadi, ya, saudara tidak bertumbuh tidak menjaga diri dengan benar, ya, tidak bertumbuh. Lalu saudara tidak mendapatkan kekuatan ya menghadapi masalah. Saudara tidak menjadi teladan dan saksi Kristus.
maka Roh Kudus berduka. Ya, Tuhan akan bilang begini, sampai kapan lagi? Sampaikan kepada mereka, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus dan kamu tidak sendiri lagi. Nah, itu yang kelima, ya. Karena di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ini jadi semua tadi 1 2 3 4 itu ada gitu ya. Kalau tidak repot. Nah, ini yang harus kita terapkan. Kita tidak pernah lagi sendiri. I'm never lonely in Jesus Christ. Ya, tidak ada lagi kata kesepian. Amin. Sendiri pun kita, apalagi kalau berdua. Maka Tuhan bilang, sendiri saja udah top. Apalagi 2-3 orang. Wow, ketika mereka sepakat, maka terjadi sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami diingatkan bahwa kami tidak pernah sendiri lagi. Kami semakin sadar, bertambah sadar, dan menjadi sadar. Bahwa ada Tuhan yang menyertai kami, yaitu melalui Roh-Mu yang kudus. Karena Engkau adalah Tuhan yang adalah Roh, yang menginsapkan, mengajar, menuntun, memimpin, memberitahukan, agar kami dapat menjadi terang di dalam dunia ini, menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur. Biarlah kesadaran kami tentang hal ini terus meningkat sejalan waktu yang ada, sehingga kualitas hidup kami, hasil yang kami peroleh, dan dampaknya semakin meningkat. Baik itu 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.